Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Maulidia Putri Amalia. Kalian bisa memanggil dengan Kak Maul. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kakak juga sehat. Masih semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Gimana, sudah siap kan adik-adik? Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran kedua mengenai hidup rukun di rumah. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Jika kita hidup dengan rukun, mengasihani tetangga, kemudian bersosialisasi dengan baik, kita akan hidup dengan tentram dan damai. Langsung kita mulai saja ya. Ayo kita mengamati. Lihat pada gambar di samping ini. Mutiara membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Perhatikan gambar pada sampul buku tersebut. Ada gambar apa itu adik-adik? Benar, itu adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu memangnya gambar apa, Kak? Jadi, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sangat besar, gagah, perkasa. Kemudian, terdapat perisai di dalamnya. Perisai itu berisi apa, Kak, memangnya? Perisai itu berisi tentang simbol dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Sedangkan Pancasila sendiri merupakan dasar dari negara Indonesia, yaitu dasar negara kita. Apakah kalian tahu bagaimana bunyi Pancasila tersebut? Jika tidak, ayo kita bunyikan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki simbol. Nah, ayo perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Bagaimana adik-adik setelah kakak menjelaskan simbol yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila? Apakah kalian sudah mengetahui apa saja simbol-simbol tersebut? Setelah kakak menjelaskan, sekarang kakak ingin tahu sejauh mana kalian paham tentang simbol dan bunyi dari simbol tersebut. Sekarang ayo menulis. Tunjukkan simbol dari sila-sila Pancasila berikut ini, kemudian tuliskan bunyi sila-sila tersebut. Pada gambar ini, kakak akan mengacak simbol-simbol dari Pancasila. Kalian harus mencocokkan dengan bunyi sila dari Pancasila dengan runtut dan benar. Yang pertama, bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Betul, bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Benar sekali, pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya yaitu benar, kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul, simbolnya padi dan kapas. Setelah kalian mengetahui tentang simbol-simbol dan bunyi dari sila Pancasila, kalian harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai warga Indonesia harus mengamalkan nilai dari Pancasila.
Amati gambar di samping kakak ini. Apa pendapat adik-adik tentang gambar tersebut? Dan itu termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? Ayo coba gambar ke-1. Benar sekali, itu adalah pengamalan dari Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manusia bebas untuk memilih dan beribadah kepada Tuhan menurut kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Sekarang kakak ingin tahu, apakah kalian sering beribadah dan selalu melakukan ibadah dengan keluarga kalian? Jika iya, kalian dapat menceritakan pengalaman kalian tersebut pada buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan ya. Demikian penjelasan dari kakak, semoga kalian bisa mengamalkan nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan bersama Kak Sivi. Terima kasih. Halo adik-adik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu, mari kita simak teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Apakah ada kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya dari teks cerita tadi? Nah, dalam teks cerita tadi terdapat kata-kata yang dibuat miring hurufnya, yaitu kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu memiliki buah? Bukan itu maksudnya adik-adik. Buah hati dan buah tangan adalah sebuah ungkapan. Apa yang dimaksud dengan ungkapan itu? Ungkapan merupakan kata yang memiliki arti khusus. Jadi, arti dari ungkapan buah tangan yaitu oleh-oleh. Sedangkan arti dari kata buah hati adalah anak. Sekarang, mari kita sama-sama berlatih untuk melanjutkan percakapan ini. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawakan buah tangan." Nah, silahkan kalian mengisi jawaban apa yang baik untuk menjawab perkataan ayah tadi. Misalnya, "Wah, terima kasih ayah." Atau, "Aku sangat menyukai oleh-olehnya." Materi kita yang selanjutnya yakni mengenai gerak dasar berjalan. Apa sih berjalan itu? Berjalan adalah gerak tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Variasi jalan. Jalan adalah salah satu contoh dari gerak dasar lokomotor. Jalan bisa dilakukan dengan berbagai variasi. Variasi yang pertama yaitu jalan ke depan. Jalan ini dilakukan seperti ketika kita berjalan seperti biasa. Variasi yang kedua yaitu jalan ke belakang. Saat jalan ke belakang, kalian harus menjaga keseimbangan tubuh dan jangan lupa untuk menoleh ke belakang supaya tidak tertabrak atau terjatuh.
Variasi yang ketiga yaitu berjalan ke samping. Nah, silahkan adik-adik untuk memperagakan gerak dasar berjalan tadi sesuai dengan apa yang saya contohkan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pesan kakak, ketika kalian di rumah, kalian harus mengulangi kembali pembelajaran kita hari ini bersama dengan orang tua, supaya kalian lebih bisa memahami materinya. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting pada pembelajaran kita hari ini ya. Yaitu yang pertama adalah ungkapan. Ungkapan merupakan kata yang memiliki arti khusus. Yang kedua, yaitu dalam ungkapan buah tangan memiliki arti sebagai oleh-oleh. Sedangkan buah hati memiliki arti anak. Yang ketiga, berjalan adalah gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Yang keempat, variasi jalan ada 3. Yang pertama yaitu jalan ke depan. Yang kedua, jalan ke belakang. Dan yang ketiga adalah jalan ke samping. Sekian penjelasan dari kakak. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kali ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di video sebelumnya sudah ada Kak Maul dan Kak Sivi yang sudah membahas mengenai sila-sila Pancasila, ungkapan dalam percakapan, dan simbol-simbol Pancasila itu apa saja dan makna-maknanya. Kali ini di pertemuan pembelajaran ketiga ini, adik-adik akan mempelajari mengenai ungkapan yang belum adik-adik ketahui sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki ungkapan tersebut, kita menyanyikan lagu Peramah dan Sopan di halaman 9. Kalian bisa melihat atau membuka bukunya di halaman 9. Oke? Mari kita menyanyi bersama-sama. Rajin belajar
Baik, setelah kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu Ramadan Sopan, setelah itu kita akan mengamati lirik dari lagu tersebut. Apakah sudah muncul adik-adik? Oke, sudah. Di sini liriknya itu ada kata yang mempunyai arti yang sama. Nah, kakak ingin kalian mencari di kamus KBBI untuk mencari katanya yang sama itu, dan setelah itu boleh angkat tangan untuk menjawabnya, atau kalau tidak ada yang angkat tangan, kakak akan menunjuk kalian. Oke, kakak kasih waktu 5 menit untuk mencarinya. Apakah cukup? Cukup ya. Oke. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Baik Budi, apa jawabannya? Oke, kata Budi, congkak sama sombong itu sama, Kak. Bagus sekali. Jadi benar kata Budi. Congkak itu artinya sama dengan sombong. Ada kata lain yang artinya sama di lirik tersebut? Oke, siapa namanya? Bila ya? Oke, apa Bila? Halau dan taulan. Ya, sama artinya katanya. Halau dan taulan itu sama. Nah, kakak tanya nih, halau dan taulan itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Oke, siapa Andi? Ya, gimana Andi? Halau dan taulan itu seperti sahabat, teman sebangku, teman sebaya. Nah, seperti itu. Oke, kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah kita sudah mengetahui congkak itu sombong, lalu handai dan tolan itu sahabat, teman sebangku, teman sebaya, dan sejenisnya. Nah, kali ini kakak akan memberikan kata ungkapan untuk menjadikan kalimat, sebuah kalimat. Contoh nih, ibu mempunyai kata ungkapan buah hati. Ayah dan ibu memiliki buah hati yang sangat lucu. Nah, seperti itu. Kalian tahu buah hati itu apa? Siapa yang tahu buah hati? Oke, Nabila, apa buah hati? Ya, buah hati itu anak seperti kalian, anak dari orang tua kalian. Oke, kali ini ibu akan ngasih kata ungkapan yaitu banting tulang. Ada yang bisa menjadikan kalimat? Oke, sudah. Banting tulang itu apa? Kalimatnya gimana? Andi, silakan. Ya, bagus sekali kata Andi. Ayah banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, seperti itu. Banting tulang itu apa artinya? Bekerja keras. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kali ini waktu kakak sudah selesai untuk menyampaikan materi pada pembelajaran ketiga ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak-kakak lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Vicky Octavian Ardi. Nah baik, setelah teman-teman sudah menyimak pembelajaran sebelumnya, sekarang
kita akan lanjutkan dengan belajar menentukan panjang pendeknya lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Tapi kakak minta teman-teman untuk menandai bagian nada yang dinyanyikan dengan pendek dengan tanda titik, sedangkan nanti bagian nada yang dinyanyikan dengan panjang itu diberi tanda garis strip. Nanti setelah selesai menyanyi, kakak akan memberitahu bagaimana menandai panjang pendeknya lagu Peramah dan Sopan yang benar. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama terlebih dahulu. Let's go! Ayo semangat, kita nyanyi bersama-sama tentang lagu Peramah dan Sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Ayo, jangan lupa diberikan tanda nanti untuk nada yang pendek dengan tanda titik dan nada yang panjang dengan tanda garis strip. Semangat, semangat, kita nyanyikan lagi sekali lagi lagu tentang peramah dan sopan. Ayo. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Hanya bukan congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Yeay, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kakak akan memberikan contoh sebuah tanda panjang pendeknya dari lagu Peramah dan Sopan yang benar di sini ya. Nah, setelah tahu panjang pendeknya lagu Peramah dan Sopan, kita lanjutkan dengan belajar untuk penekanan kuat dan lemahnya nada. Nanti kakak akan tampilkan di layar agar memudahkan teman-teman memahaminya. Nah, pada bagian yang ditebalkan, tulisan yang ditebalkan dengan kakak di sini, itu akan mendapatkan sebuah penekanan nadanya yang menjadi kuat. Nah, contohnya seperti ini. Bukannya congkak. Seperti itu contoh lambatnya. Bukannya congkak. Jadi yang diberi bagian tebal ini di sebuah tulisan di samping kakak ini, itu akan mendapatkan penekanan kuat. Ya seperti itu tadi contohnya, yakni bukannya congkak. Jadi menyanyikannya bukannya congkak. Seperti itu ya. Kakak akan menyanyikan secara utuh lagunya. Jadi seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja
peramah dan sopan. Jadi yang mendapatkan bagian tebal ini nantinya ketika teman-teman menyanyikan itu harus menggunakan nada yang kuat dan juga memanjangkan sedikit agar penekanan dan seketika menyanyinya itu menjadi sesuai dengan lirik aslinya. Nah, mari kita nyanyikan kembali dengan penekanan yang sesuai yang sudah diajarkan tadi bersama-sama. Yo, jangan sampai salah ya, penekanan kuat dan lemahnya nadanya seperti yang sudah diajarkan kakak tadi. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Baik, terus dicoba, terus dilatih penekanan kuat dan lemahnya nada dan juga panjang pendeknya. Jangan sampai keliru ya. Kita mulai ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Nah, baik, sepertinya sudah banyak yang dapat memahami dan juga dapat mempraktekannya dengan benar. Nah, sekarang kakak minta untuk satu anak menyanyikan secara utuh lagu Peramah dan Sopan dengan baik, dimulai dari nadanya, yang panjang pendeknya, kemudian kuat dan lemahnya nadanya. Nah, dari situ nanti kakak akan menilai satu persatu secara bergantian ya. Di setiap anak akan menyanyikan secara utuh lagunya. Oke, kita mulai. Jangan lupa nada panjang pendeknya, kemudian kuat dan lemahnya ketika dinyanyikan sesuai dengan apa
apa yang sudah diajarkan tadi agar nilainya menjadi semakin bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berhasil menyanyikan lagu Peramah dan Sopan dengan baik dan benar. Baik, kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat untuk pembelajaran hari ini tentang menentukan panjang pendeknya lagu Peramah dan Sopan, kemudian juga menentukan kuat dan lemahnya nada dari lagu Peramah dan Sopan. Nah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan, nama kakak Safa Kevino yang akan membimbing belajar tentang membaca angka 3 bilangan dengan benar. Yang pertama ada angka 101. Salah, itu bacanya 101. Paham? Paham. Selanjutnya 234. Nah, pinter. Bawahnya 157. Bawahnya lagi 798. Yang terakhir 921. Pinter. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo semuanya berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Nah, alhamdulillah semuanya baik ya. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Nah, akan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Setelah itu kalian nanti berdiskusi untuk mempelajari atau menceritakan percakapan Udin dan Mutiara di buku Hidup Rukun di halaman 15. Nah, untuk ceritanya saya akan membacakan percakapan dari Udin dan Mutiara. Udin, buku kakak banyak sekali ya. Yang Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca ya. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah dikenal. Berarti dia tidak sebesar kepala ya. Kak, terima kasih ya. Kakak, saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama Nah, kemudian didiskusikan dengan teman sebangku kalian masing-masing mengenai
pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di buku kelas 2 tentang hidup rukun. Di halaman selanjutnya yaitu di halaman 16. Pertanyaan-pertanyaan berikut apa saja sih? Yang pertama yaitu apa arti ungkapan tersebut? Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yang keempat yaitu pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Nah, yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Dan yang keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, ditulis di buku tulis dengan format yang sudah ada di buku pembelajaran kelas 2 di halaman 17. Nah, jika sudah mengerjakan, nanti tugasnya di rumah yaitu membiasakan mengucapkan terima kasih kepada teman atau kepada saudara, kepada tetangga ketika kalian nanti misalkan diberi sesuatu. Nah, dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk sekarang amati di buku kalian halaman 24. Di situ ada gambarnya Udin yang sedang memegang piala. Nah, tandanya Udin menang dari perlombaan menggambar dia. Kemudian yang perlu kalian amati itu apa sih? Di baju Udin ada tertera nomor, sudah tahu? Nah, nomor berapakah itu yang ada di bajunya Udin? Iya benar, nomor 232. Gimana nulisnya? Nulis angkanya gimana? Coba ditulis, kemudian ditunjukkan ke kamera ya tulisannya. Oke, udah pada pinter semua ini nulis bilangannya ya. Nah, sekarang yang harus ditulis itu nama bilangannya. Coba diperhatikan di buku kalian, di bawahnya gambar itu ada petunjuk gimana cara penulisan dari nomor bilangan tadi. Ada 200, kemudian 30 dan 2. Jadi kalau digabung 232. Ayo ditulis biar inget cara nulisnya gimana. Ditunggu ya. Oke, udah semua ya? Good job. Kemarin kan kita udah belajar menyanyi tuh. Sekarang ayo kita nyanyikan lagi sama-sama ya. Bukan yang jongkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulang. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti kalian sama orang tua kalian atau saudara kalian bisa mengulang percakapan yang udah dipelajari tadi. Nanti bakal di WA orang tuanya masing-masing buat ditanyain kalian udah mengulang percakapan apa belum di rumah. Kemudian untuk yang kedua yaitu kalian bikin satu kalimat yang ada unsur bilangan 3 angka yang udah dipelajarin tadi. Nanti tulisan kalimat yang udah dibikin digabungin sama tulisan catatan yang udah dibuat sama-sama tadi. Mengerti ya? Sudah mengerti semua kan tugasnya? Nah, yuk mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di hari besok.